Om Swastiastu. Sebentar, di sini ada yang mengomentari Dupa Sudamala. Dupa Sudamala itu tidak menebus dosa. Yang menebus dosa itu perbuatan baik, benar. Perbuatan yang kita lakukan baik semasa sisa hidup kita sekarang, agar tidak menambah perbuatan buruk lagi sampai akhir hayat. Nah, perbuatan baik yang selama hidup ini kita lakukan supaya tidak menambah dosa lagi, kan begitu? Tapi perbuatan sebelum kita, dari kita baru lahir sampai umur sekarang, pasti banyak dosanya, banyak perbuatan yang kita langgar. Nah, terus gimana menebusnya ini? Sedangkan perbuatan sekarang yang kedepannya kita melakukan menjaga perbuatan baik agar tidak terperosot roh dewa yang mentempoyang kita. Perbuatan sebelumnya itu harus melakukan penyupatan sesuai dengan tingkatan ke-11 atmannya. Berulang kali saya katakan, manusia ciptakan Tuhan, yaitu Brahman, Atman, Akyam. Di tubuh manusia ini adalah Atman. Tapi karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, yaitu Sabda Timira. Sabda artinya 7, Timira artinya kegelapan. Atmannya ini dibagi dua, setengahnya di alam semesta, setengahnya di tubuh manusia. Di tubuh manusia inilah disebut dengan jiwatman. Inilah Tuhannya manusia yang dalam tubuh. Sehingga kamar suci penuntunnya, pembakti kemumai, di dalam tubuh lah ada dewa. Di alam semesta Parama Atma yang selalu membimbing menuntunnya. Apabila perbuatan buruk manusia terus dilakukan, dewa yang di sini yang mentempoyang di sini runtuh tingkatnya sampai ke bawah. Karena bumi ini bundar. Kalau sampai paling bawah tingkatannya, begitu ada COVID, dia roh yang mentempoyangnya di sini masuk ke sini, sesak napas kena COVID. Kalau roh yang mentempoyangnya dari Riyadh ada di bawah samar, begitu menyatu dalam tubuh, dia akan jadi bebayi. Nah, dengan bangkitnya sorga para dewa yang disebut dengan Sabda Petala, ada 3 sorga. Sorga Tripurusa di Wayang Guru, dan di Kayangan 3 itu sorga Tripurusa, itu sorga bumi. Sorga langit Sabda Loko, yaitu di Basake. Sabda Petala ini baru dibangkitkan. 12 siwa sakti berdiri dari Sabda Petala, dari Panca Mahabhuta dan Sabda Petala. Nah, Sabda Petala adalah sabda dimiraning manusia. Dengan Dupa Sudamala inilah membantu umat manusia untuk meringankan 7 beban kegelapannya. Apa itu? Biar dia bisa pulih ke kesadarannya. Yang disebut dengan, karena dia merasa dirinya ganteng, cantik, gonta-ganti pasangan padahal sudah menikah, merasa dirinya ganteng, memperkosa, mem-PHP-kan banyak wanita. Nah, dengan dia menyalakan Dupa Sudamala di rumahnya, dosa-dosanya itu dia akan berpikir akan kembali ke kesadaran. Dia, oke, 1 tanpa, 2 harta, 3 guna, 4 kasta, atau 5 anak muda. Di sini ini merasa dirinya banyak uang, kaya raya, sombong dia, sehingga dia gelap. Akhirnya dia nggak tahu bahwa ada Tuhan, ada jiwa di dalam tubuhnya, bahwa itu Tuhan. Guna, merasa dirinya berserta tinggi, sombong, dia merendahkan. Merasa dia anak muda, merendahkan orang. Berusaha dia berambisi tinggi, atau
dia berusaha mengejar cita-citanya terus biar banyak dapat. Nah, kalau dia sudah sabda temiranya dibersihkan, dia akan kembali ke kesadarannya dengan dipasal gemalanya untuk mengetahui Tuhan dalam tubuhnya. Who am I? Siapa diriku? Supaya kita tidak sombong dengan kasta kita, supaya kita tidak sombong dengan kekayaan kita, supaya kita tidak sombong dengan ketampanan, kecantikan kita, biar kita tidak berambisi, biar kita tidak bernafsu. Karena di sini ada 7 kegelapan yang ada dalam tubuh manusia. Itu yang kita harus hindari agar kita memperoleh kebaikan di zaman pengleburan ini. Di samping itu, di pos Gemalo inilah yang menetralkan energi buruk yang masuk dalam rumah kita dan tubuh kita. Makanya dipasang di ruang tamu 1 batang setiap sore menjelang gerhana matahari ini. Kita pasang pagi 1, sore 1 di ruang tamu, agar apabila dewa kita runtuh di sini, dia akan bisa bertahap, bisa menyucikan diri jiwa ini, dan dewa yang dari tingkatan bawah ini kan naik pelan-pelan. Lagi kita bisa menjaga kesucian jiwa, terus akan naik pelan-pelan. Sehingga begitu bencana besar datang, begitu dewa yang para maatmu masuk ke sini, tidak mengundang bencana. Kalau tingkatannya di bawah Buddha, kalau sama dengan dia akan mengundang bencana. Begitu. Karena 11 tingkatan Atman ini, yang satu inilah alam semesta. Inilah tingkatan tangga, tingkatan Atmannya menuju ke Sang Yang Tunggal. Apabila ada masalah, manusianya bisa melinggihin dewa yang mentumpanginya, tingkat dewa, tingkat betara. Begitu ada masalah manusianya, otomatis dewa yang mentumpangi, dewa para maatmu itu akan menunggali tubuh kita. Apapun bisa diselamatkan. Kalau manusia belum bisa kembali ke titik nol, kalau manusia belum bisa kembali ke kesadaran yang budi pekerti, dan kalau manusia belum bisa menunggalkan jiwatma dan para maatma, istilah Jawanya manunggaling kaula Gusti. Walaupun pengabdiannya besar, walaupun apapun yang terjadi, tetap di mana kematiannya tiba, kalau para maatmanya di tingkatan samar belum bisa dinaikkan, mati manusianya, dia akan menyatu jiwatma dan para maatma di sini. Naiknya ini dia harus lahir kembali untuk menaikkan. Bukannya di saatnya mati bisa naik sendiri. Itu semua kepalsuan. Biar semua tahu, apa yang saya bicarakan ini saya berdasarkan pembuktian yang sering saya alami dalam keseharian. Saya melakukan pembangkitan Sabda Petala, Sabda Panca Mahabuddha. Itulah 11 tingkatan Atman selama ini sedang dibangkitkan. Inilah sastra yang diketemukan leluhur saya, buyut saya di tengah laut. Inilah dia yang saya sekarang bangkitkan, belum selesai oleh leluhur saya. Itu yang saya sucikan sebelum tahun 2016 saya sucikan di laut. Itulah tulisan sastranya ada di sini. Biar semua tahu, guru saya Guru Purwo, dan juga memiliki guru Sekala. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Biar tidak melecehkan Dupo Sudamala, karena Dupo Sudamala ini adalah membangkitkan, istilahnya dewa semeton yang tersesat, dan membersihkan sabda temira semeton supaya semeton tidak terjerumus dengan keterpurukannya. Itu sementara saya sampaikan karena waktu 10 menit aja, kira laku dengan 10 sila patuk para masati om santi.